Halo Sobat Terlupicor, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas U19, tim asuhan dari Coach Indra Sapri yang kemarin bertanding melawan Timnas Kamboja berhasil menang dengan skor 2-0 teman-teman. Tapi meskipun Timnas U19 berhasil menang, ya ada beberapa catatan lah untuk Timnas U19 untuk bisa lebih berjaya di turnamen AFF U19 kali ini teman-teman. Kenapa? Karena kita melihat pertandingan kemarin melawan Timnas Kamboja, Timnas U19 sangat kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh Timnas Kamboja. Lagi-lagi menurut saya melihat permainan yang diterapkan oleh Coach Indra Sapri di sini, ya ini memang salah satu ciri khas dari Coach Indra Sapri, yaitu bermain dengan sektor flanknya teman-teman. Bermain dari sektor flank, crossing, cutback, tapi lagi-lagi Timnas U19 tidak mampu mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu gol ke gawang Timnas Kamboja. Setiap peluang yang ia dapatkan selalu mental dari pertahanan rapat yang diterapkan oleh Timnas Kamboja. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Coach Indra Sapri untuk bisa membongkar pertahanan rapat lawan-lawannya berikutnya seperti yang diterapkan ketika menghadapi Timnas Kamboja? Ya, kalau menurut saya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Coach Indra Sapri. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang memang patut untuk menjadi starter di pertandingan-pertandingan berikutnya. Seperti Jens Ripen teman-teman. Menurut saya pemain ini sudah sangat layak mendapatkan menit bermain lebih banyak lagi. Bukan sebagai super sub. Karena Arkan Kake juga udah banyak mendapatkan menit bermain, tapi tidak begitu efektif di lini depan Timnas U19 sejauh ini teman-teman. Sejauh ini. Nggak tahu kalau diberikan kesempatan lagi, mungkin Arkan Kake bisa menunjukkan kapasitasnya selaku striker utama Timnas U19 saat ini. Tapi untuk pertandingan berikutnya menurut saya Coach Indra Sapri wajib memberikan tempat Arkan Kake itu ditempati oleh Jens Ripen. Ya, memang Jens Ripen di pertandingan keduanya melawan Timnas Kamboja tidak mampu mencetakkan gol, tapi pemain ini saya rasa punya sesuatu yang bisa dikembangkan jika diberikan menit bermain lebih banyak atau tidak di bangku cadangkan dulu teman-teman. Saya ingin melihat Coach Indra Sapri menempatkan Jens Ripen sebagai starting line up di pertandingan berikutnya melawan Timnas Timur Leste. Karena kita tahu pemain ini udah merasa percaya diri karena udah mendapatkan satu golnya, meskipun di pertandingan melawan Timnas Kamboja Jens tidak mendapatkan gol, dan tentunya itu mengecewakan buat dirinya sendiri karena tidak mampu menciptakan gol di pertandingan ini dan sedikit juga mendapatkan sorotan juga. Makanya saya ingin Coach Indra Sapri memberikan menit bermain yang lebih banyak kepada Jens Ripen, atau ya Arkan Kake mungkin lebih baik di bangku cadangkan dulu untuk sementara, berikan kesempatan itu kepada Jens Ripen untuk membuktikan kapasitasnya. Terus di lini tengah, ya seperti yang kita lihat masuknya Welber di posisi tengah dari Timnas U19 membuka sedikit pertahanan ketat yang diperagakan oleh Timnas Kamboja. Ada kelonggaran karena Welber mempunyai mobilitas, daya jelajah, dan ya bukan hanya mengandalkan passing dari sisi flank. Sekali-kali dia melakukan shooting, melakukan umpan terobosan. Jadi ada beberapa variasi yang diberikan oleh Welber di pertandingan ini, mengingat pertandingan cukup ketat karena Kamboja menerapkan pertahanan yang cukup padat teman-teman. Jadi Welber juga layak mendapatkan menit bermain sejak menit awal atau starting di pertandingan berikutnya. Dan di posisi back yang kita tahu banyak memberikan sumbangsi gol kepada Timnas
Indonesia U19 di turnamen Piala AFF ini, ya menurut saya masih perlu juga ada perbaikan, di mana ketika back-back kita diserang oleh timnas Kamboja ya masih kurang tenang, gampang panik. Jadi perlu ada koordinasi, perlu ada komunikasi yang baik di lini belakang, apalagi kalau nanti bertemu dengan tim-tim seperti Australia atau Malaysia atau Vietnam atau Thailand, teman-teman, itu tentunya jauh lebih sulit karena selain pertahanan yang bagus, menyerangnya juga bagus. Jadi untuk kedepannya tentunya Coach Indra Sapri harus mempertimbangkan berbagai opsi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di turnamen Piala AFF ini, teman-teman. Jadi ya ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh Coach Indra Sapri, baik dari sisi depan, striker, lini tengah, lini belakang, itu masih perlu ada perbaikan. Kita tahu penyerang dari timnas U19 baru menghasilkan 1 gol, yaitu Jens Ripper ketika menghadapi timnas Filipina. Arkan Kakak yang diplot sebagai striker utama dari timnas U19 di 2 pertandingan ini masih belum mendapatkan golnya di turnamen AFF ini. Jadi itu makanya saya menganggap bahwa Arkan Kakak mungkin untuk sementara harus di bangku cadangkan dulu, digantikan oleh Jens Ripper di posisi lini depan timnas Indonesia, dan Welber juga wajib mengisi lini tengah dari timnas U19 di pertandingan berikutnya. Dan lini belakang tentunya perlu memperbaiki koordinasi, ketenangan, komunikasi untuk menenangkan Ikram ya. Dan saya harap yang terbaik untuk Coach Indra Sapri bersama timnas U19 kali ini. Mudah-mudahan Coach Indra Sapri bisa terus meningkatkan permainan anak-anak asuhnya di pertandingan berikutnya, teman-teman. Tidak menampilkan permainan yang monoton dari sektor flank saja, sektor penyerangannya. Saya berharap dari semua lini untuk mendapatkan ruang untuk membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh lawan-lawan dari timnas U19 ke depannya, teman-teman. Itu harapan saya dan semoga benar-benar terjadi. Apalagi kita tahu di sini ada timnas Australia yang tentunya ini bukan lawan yang mudah, teman-teman. Lagi-lagi timnas Australia akan menjadi ancaman utama untuk timnas Indonesia U19 jika ingin menjadi juara di turnamen ini, karena kemungkinan besar timnas Australia akan melaju jauh juga di turnamen ini. Dan saya harap timnas Indonesia juga melaju sampai partai puncak, yaitu partai final turnamen Piala AFF ini, teman-teman. Mudah-mudahan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.